Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini jumpa lagi dengan aku di channel Linda Wahyu. Di edisi kali ini aku mau bagi tips mengatur keuangan agar tabunganmu terus bertambah. Nah, lagi-lagi aku jelaskan ya, di sini aku cuma mau sharing pengalaman dan sepengetahuan aku aja. Aku di sini bukan ahli ekonomi atau ahli budgeting, cuma mau share, semoga bermanfaat dan kalian suka. Untuk tips yang pertama, jangan lupa mencatat pendapatan dan pengeluaran. Kenapa aku suka banget bahas budgeting atau mencatat pendapatan dan pengeluaran? Ya karena ini teman-teman, kita bakalan tahu berapa uang yang kita punya seluruhnya, serta dialokasikan kemana aja sih selama ini uang-uang kita, gitu. Jadi akhirnya kita bakalan tahu dan bakalan bisa mengantisipasi untuk pengeluaran-pengeluaran selanjutnya. Untuk poin yang kedua, jangan lupa memperhatikan hal-hal kecil. Seperti yang teman-teman ketahui ya, sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal kecil. Pengeluaran kita membengkak, pengeluaran kita banyak, itu juga dimulai karena hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil seperti apa sih? Kayak kita nggak kerasa jajan tiap hari. Misalnya nih, untuk yang masih sekolah jajan tiap hari 10.000. Padahal udah bawa bekal tapi masih suka jajan. Gitu. Ada juga yang suka ngopi-ngopi di luar atau nongkrong-nongkrong hampir setiap hari. Itu juga gak kerasa 20.000 tiap keluar atau 10.000 tiap nongkrong sama teman-teman. Itu dimulai dari hal-hal kecil, tapi kalau kita perhatikan itu nanti bakalan ngerusak ke budgeting kita atau bakalan ngerusak ke keuangan kita. Karena apa? Karena hal-hal kecil yang tadi yang bikin boros. Tips yang kedua, jangan belanja karena gengsi. Lagi-lagi gengsi. Perlu teman-teman ketahui kalau kita membeli sesuatu karena gengsi, itu banyak banget dampaknya. Yang pertama, terutama buat diri kita sendiri. Kita beli barang itu aja nggak happy, jadi barang itu masuk ke rumah kita pun juga nggak bakalan ada manfaatnya. Karena apa? Karena kita beli barang itu cuman demi kelihatan keren. Padahal kalau teman-teman ketahui nggak semua orang pengen tahu tentang barang-barang yang kita miliki atau apapun yang kita miliki. Jadi jangan pernah belanja demi gengsi. Karena ngikutin gengsi nggak akan pernah ada habisnya teman-teman. Misalnya kita ngikutin keluaran HP terbaru, belum juga 3 bulan kita pakai ada lagi ya kita mau ngikutin tren yang cepet banget demi gengsi. Nanti hidup kita jadi nggak tenang, nanti hidup kita jadi kejar-kejaran yang nggak akan pernah ada habisnya. Jadi jangan pernah belanja demi gengsi. Untuk tips yang selanjutnya, jangan lupa buat skala prioritas kebutuhan. Yang dimaksud di sini adalah kita harus tahu mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Nah, setelah kita mengetahui apa aja kebutuhan kita, jangan lupa juga disaring. Karena kebutuhan ada 3 ya teman-teman, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pastikan kebutuhan primer itu tercukupi terlebih dahulu. Jangan mendahulukan keinginan. Untuk tips yang selanjutnya, jangan lupa untuk pasang target di masa depan. Karena kita kalau nabung, ini pengalaman aku sendiri sih. Aku nabung kalau nggak ada targetnya itu nggak bakalan mulus. Misalnya kayak tabungan udah terasa banyak, tapi nggak tahu mau buat apa. Jadinya kayak kita ngerasa banyak uang, ujung-ujungnya diambil juga. Untuk foya-foya juga. Itu kan sayang uangnya ya teman-teman. Mending kita mulai saat ini pasang target di masa depan. Misalnya nih, kita yang lagi SMA, sekarang nabung buat kuliah. Yang kuliah misalnya nabung buat buka usaha atau biaya nikah. Jadi jangan lupa pasang target masa depan.
Tips yang selanjutnya, jangan lupa untuk disiplin dalam menabung. Syarat kedua dalam menabung itu disiplin teman-teman. Selain yang pertama harus ada budgetnya, yang kedua yaitu harus disiplin. Karena percuma juga kan kita budget udah ada, tapi untuk nabung masih entar-entaran. Itu nggak akan ada kata cukup untuk memenuhi keinginan kita. Yang selanjutnya, jangan takut untuk mulai berinvestasi. Kayak sekarang banyak banget instrumen-instrumen aplikasi untuk berinvestasi yang terpercaya. Kalian bisa deh searching atau cari tahu lewat teman-teman kalian, atau bisa kalian belajar sendiri. Instrumen investasi ini banyak banget. Oke, sekian tips-tips dari aku. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi gak ada maksud menggurui atau so tau ya teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya.